Berikut adalah 2 website utama yang perlu banget kalian ketahui untuk persiapan kabur aja dulu. Halo semuanya, kenalin nama gue Denny Karisma, saya adalah seorang product manager, sudah berpengalaman selama 2 tahun lebih di bidang produk, dan kali ini gue pengen ngebahas tentang website-website tersebut gitu. Nah jadi, gue adalah salah satu orang yang juga lagi persiapan untuk kabur aja dulu. Berhubung gue lagi masih single, gue juga masih belum berkeluarga, dan gue juga masih pengen mencoba mengeksplorasi diri gue untuk lebih jauh lagi, gue ngeliat-liat lowongan pekerjaan di luar sana. Nah, salah satu negara yang pengen banget gue coba adalah Jepang. Kenapa? Nah, mungkin kalian udah nonton di video sebelumnya, intinya gue lebih milih Jepang karena pertama, bahasanya itu berbeda, dan gue nggak harus bersaing sama orang-orang yang jago bahasa Inggris. Dan selain itu, yang baru gue ketahui adalah JLPT atau mungkin TOEFL-nya orang Jepang, itu sertifikasinya bisa dibilang lifetime. Jadi kalau misalkan lu udah JLPT N5, ya udah lu akan N5 seumur hidup gitu, tanpa lu harus latihan lagi, kursus lagi, atau apapun lah gitu. Beda sama bahasa Inggris yang kayak di IELTS atau apapun gitu ya. Konteksnya tuh akan lebih dianggap ya lo harus ngetes terus lah gitu. Makanya gue pilih ke Jepang. Nah kemudian gue mendapatkan sebuah pekerjaan yang berasal dari UI UX designer. Itu adalah pekerjaan gue dulu gitu ya. Gue ngebaca, gue lihat di sini oke, minimumnya adalah JLPTN 3, terus gue lihat lagi. Ya sebenarnya ini hal yang udah gue lakukan dulu tiap hari gitu di kantor. Dan gue lihat di sini adalah gajinya, yaitu adalah 5 juta yen gitu ya. Sudah banyak sih sebenarnya 5 juta yen. Gue denger kayak gede banget kan sebenarnya 5 juta yen. Tapi kan ada satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman sebelum kita pergi ke sana. Apakah angka yang kita dapetin ini adalah angka yang wajar atau nggak wajar gitu sebenarnya? Nah, oleh karena itu, gue coba cari tahu kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah angka gaji yang tertera di sini gitu ya, ini memang sudah sewajarnya kita dapetin atau enggak gitu. Nah, oleh karena itu, gue akan ngebahas website tersebut kali ini. Nah, website pertama yaitu adalah Purchasing Power Parity Salary Converter. Nah, dari website ini, itu akan ngebantu kita buat cari tahu gimana sih perbandingan dari dua gaji yang ada saat ini gitu. Misalkan, kamu digaji di Indonesia digaji sebesar 7 juta rupiah, dan kalau misalkan kamu di Jepang, kamu dibayar sebesar 5 juta yen per tahunnya gitu. Nah, kita coba untuk gunain Power Parity Salary Converter. Nah, ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari pilih dulu source of country-nya. Misalkan ini Jepang gitu ya. Japan, terus kita isi aja local currency-nya di sini adalah 5 juta yen. 5 juta yen Indonesia. Nah, di sini kan kelihatan gede banget ya teman-teman ya, 253 juta rupiah. Cuman ini kan sifatnya annual. Nah, coba kita bagi 12, misalkan 253 juta dibagi 12. Nah, itu adalah sekitar 21 juta. Ini gede banget ini. Misalkan kalau misalkan di Indonesia kita digaji 7 juta, di Jepang itu dikali 3-nya gitu. Gede banget kan jadinya gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin bahwa oke, gaji kita naik 3 kali lipat nih ketika di Jepang. Tetapi balik lagi ya, ketika kita ngomongin tinggal di negara lain dan kita ngomongin gaji itu ya, pasti kita juga mikir bahwa apakah ini angka yang cukup untuk biaya hidupnya gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kita ngomongin wajar dong gajinya gede, biaya hidupnya juga mahal. Nah, tapi apakah emang semahal itu gitu loh? Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, maka dari itu ada website yang kedua di sini. Nah, website kedua itu adalah World Inequality Database gitu. Nah, di sini kita bisa cari tahu apakah kita berada di dalam kehidupan yang layak atau enggak di dalam proses kabur aja dulu nih gitu loh. Kita mulai dari ngehitung pendapatan kita aja gitu teman-teman ya. Oke, kita income-nya di sini kita pilih Jepang tadi. Dari Jepang kita pilih Japanese yen, terus kita pilih per tahunnya 5 juta yen. Anggap aja sendiri saat ini karena kita belum ada pasangan. Nah, ternyata dengan 5 juta yen atau alias 400.000 yen per bulannya gitu ya, kita tuh berada di top 12% di Jepang gitu. Dan cuman ada sebesar 12% populasi di Jepang yang lebih kaya daripada kita. Artinya, ini emang udah sangat baik banget teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bisa nggak sih kalau misalnya kita perbandingin sama Indonesia? Bisa. Nah, di sini sebenarnya ini tambahan, tapi kita bilang aja kita nggak punya rumah dan kita juga nggak punya shareholdings di sebuah company. Nah, maka dibandingkan dengan dunia, kita ini berarti top 10%. What if kalau misalkan diubah ke Indonesia gitu?
Nah, dengan gaji di Jepang sebenarnya itu kita ada di top 4% di Indonesia, cuman kita kan nggak mungkin di Indonesia gitu. Nah, what if kalau misalnya kita coba untuk ngebandingin gaji kita di Indonesia dengan 7 juta rupiah gitu ya, alias mungkin 7 kali 12 itu sekitar 84 juta setahun, kira-kira dapatnya berapa sih? Oke, kita coba lihat. Nah, di Indonesia dengan gaji 7 juta rupiah per bulan, kita tuh berada di top 50% Indonesia. Nah, jadinya kalau misalnya kita bilang apakah hidup kita layak di Indonesia, ya dengan gaji 7 juta per bulan itu berada di 50% Indonesia. Dan kalau misalkan kita bandingin dengan 5 juta yen tadi yang kita dapetin di Jepang, dengan kondisi tersebut kita bisa berada di 12%, maka kehidupan kita akan lebih baik mendingan ke Jepang aja gitu. Tapi dengan adanya ini, kita tahu bahwa oke, di Indonesia kita dapatnya segini, di Jepang kita dapatnya segini, apakah ini layak buat kita untuk tinggalin atau enggak? Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa itu worth untuk dikejar yang di Jepang atau di luar negeri sana, teman-teman bisa silahkan aja untuk kabur aja dulu. Begitu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, coba share di kolom komentar gimana kira-kira perbandingannya dengan negara tujuan teman-teman dengan Indonesia. Coba share di kolom komentar. Bye-bye.